Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan perkembangan Pi Network ya. Kemudian di sini dalam layar rekan-rekan sudah terlihat salah satu pionir dari luar negeri. Kemudian ini cukup mantap sekali dan juga menjelaskan berkaitan dengan perkembangan Pi Network di luar negeri ya. Dan ini beliau juga sedang melakukan semacam belanja langsung ya, live, dan ini juga ada semacam sesi videonya. Ini juga berkaitan dengan semacam barter-barter dan lain sebagainya. Ini juga dipost oleh daripada PiBridge ya. Ini cukup mantap sekali, jadi silahkan disimak sampai akhir agar tidak salah paham. Ini rupanya itu akan melakukan semacam exchange ya rekan-rekan. Nah di sini dengan harga ya kurang lebih sekitar 5 juta VND untuk 150 Pi, atau dengan estimasinya itu kurang lebih 224 dolar ya untuk satu koin Pi. Nah ini rupanya berada di negara Vietnam ya kalau tidak salah. Nah ini juga ada salah satu pionir yang menjelaskan tentang harga untuk satu koin Pi-nya ya, kisaran 225 US dollar di Vietnam. Nah ini juga cukup mantap sekali ya. Ini juga ada semacam penjual yang menyediakan barangnya untuk bisa dibeli dengan menggunakan koin Pi dengan harga tersebut. Nah di sini sudah ada kesepakatan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan. Nah ini salah satu pionir yang mencoba untuk melakukan transaksi secara langsung. Kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk pembayarannya ya seperti berikut ini dengan menggunakan koin Pi. Nah di sini PiBridge will send verification code to user. Nah kemudian di sini setelah sudah berhasil ya untuk melakukan semacam transaksi, sampai transaksinya itu berhasil masuk ke dalam address wallet atau ditransfer ya secara manual ya, kurang lebih seperti itu. Nah seperti berikut ini adalah semacam transaksi peer to peer secara nyata real time ya. Video yang bisa dikatakan real time ya rekan-rekan. Ini adalah gambaran yang lebih jelas tentang transaksi barter peer to peer fase enclosed mainnet. Transaksinya sudah sukses ya, sudah menerima koin Pi. Nah ini cukup mantap sekali. Kemudian informasi di sini admin ambil dalam postingan daripada PiBridge ya, salah satu ekosistem Pi Network. Nah di sini PiBridge itu juga cukup rajin sekali dalam memberitakan semacam perkembangan Pi Network. Kemudian PiBridge itu bisa dikatakan seperti rantai atau jembatan ya, yang menjembatani antar blockchain, yaitu bridge. Pengalaman konsensus koin Pi di Vietnam. Di sini kita juga bisa menjahit jas tinggi dan menyetujui dengan koin Pi. Kemudian saat mencatat kehadiran berbagai tempat yang memungkinkan konsensus koin Pi di Vietnam dan seluruh dunia, perkembangan komunitas Pi Network yang makmur menjadi semakin jelas. Kemudian PiBridge juga berupaya memahami pendapat para pionir dengan melanjutkan jalur pengalaman dan juga berbagi dengan semua orang atau berbagi dengan para pionir yang lainnya dengan keinginan untuk mempromosikan visi kemakmuran tersebut, misalnya tanda PiBridge di premium tailoring dan juga pembayaran dengan Bitcoin. Nah kemudian di sini bisakah Anda mengetahui berapa tarif yang berlaku untuk tempat ini? Tadi kita juga sudah melihat ya, yaitu satu koin Pi setara dengan 224 US dollar. Kemudian di sini juga ada petunjuk kecil modul marketplace PiBridge ya, akan dibuat paling baik menggunakan pengalaman dunia nyata. Mari kita nantikan layanan terbaik untuk PiBridge ya, untuk pionir yang akan segera hadir. Nah ini cukup mantap sekali. Bagaimana dengan pendapat rekan-rekan tentang salah satu transaksi real time yang ada di sini ya? Ini adalah informasi yang terbaru berkaitan dengan barter peer to peer transaksi nyata ya, dengan menggunakan koin Pi dengan harga yang realistis. Nah di sini itu untuk harga GCP memang masih bisa dikatakan ya ada banyak yang menggunakan. Kemudian untuk secara realistis ya seperti Korea Selatan, kemudian di sini untuk Korea Selatan dan juga pionir-pionir dari Vietnam ya, bisa dikatakan itu ya agak sedikit unik. Kalau Vietnam sendiri itu juga support GCV, tapi kalau kita lihat di dalam transaksi yang tadi kita sudah bahas ya, itu menggunakan harga yang lain. Satu Pi kurang lebih kisaran 224 dolar ya. Kemudian sih kalau kita lihat di dalam saluran PiBridge ya, di sini PiBridge itu juga bisa dikatakan memiliki semacam pengikut yang cukup banyak sekali, 34.000. Kemudian kita juga bisa melihat berbagai macam informasi yang ada, terutama 1 jam yang lalu itu juga banyak sekali ya, informasi demi informasi berkaitan dengan perkembangan Bitcoin. PiBridge secara resmi telah daftarkan koin Camly dan lain sebagainya ya. Jadi bukan hanya Pi Network saja. Nah ini juga ada new listing, PiBridge dan lain sebagainya. Kemudian di sini saran dari admin pribadi ya rekan-rekan, itu harus mengambil informasi resmi daripada pihak core team. Nah ini sebagai bentuk informasi tambahan saja bagi yang ingin mengetahui perkembangan Pi Network dari berbagai mancanegara ya, kita bisa mengambil informasi demi informasi yang ada. Kemudian 2 jam yang lalu PiBridge, nah ini juga
memberitakan banyak sekali postingan. Nah, di sini apakah negara Anda memiliki toko konsensus CoinPi? Kalau di Indonesia, di sini juga sudah mulai dibicarakan oleh komunitas pionir di seluruh dunia. Termasuk itu ada ekosistem yang bernama PT Golden Diamond Harissa, kemudian Pisorum, Tokopi, kemudian KPIG dan lain sebagainya ya. Semuanya itu bisa dikatakan support untuk harga GCV. Nah, ini untuk yang ada di Malaysia ataupun di negara yang lain ya, silahkan tulis dalam kolom komentar ya, apakah sudah ada toko-toko di negara kalian yang sudah support harga GCV. Kemudian di sini apa yang akan terjadi pada tahun 2023 ya, dan apa harapan para pionir semuanya. Nah, di sini tentu saja pionir mengharapkan agar segera open mainnet. Jadi para pionir itu memang menginginkan agar segera dibuka open mainnet. Kemudian kita juga bisa melihat when will Pi Network open mainnet, kapan Pi Network akan segera open mainnet. Menurut informasi on-chain di dalam buku besar ya, nah di sini jumlah Pi mainnet telah mencapai 2,2 miliar. Dari jumlah tersebut pada saat ini terdapat hampir 1,5 miliar Pi yang terkunci dan hampir 800 juta koin Pi yang diperdagangkan di pasar atau di market ya. Jadi ini menurut informasi dalam buku besar ya di Pi Network Block Explorer mainpi.com. Nah, di sini sudah mencapai 2,2 miliar koin Pi. Kemudian sekali lagi di sini yang terkunci sekitar 1,5 miliar koin. Kemudian yang diperdagangkan ada 800 jutaan ya, jadi bisa dikatakan masih sedikit sekali dari total supply-nya 100 miliar. Jadi yang melakukan transaksi peer-to-peer barter and cross mainnet kurang lebih ya di kisaran 800 juta koin ya di seluruh dunia. Menurut informasi dari white paper core team, jaringan Pi akan open mainnet ketika jumlah koin Pi mencapai kurang lebih 10-20 miliar ya, berarti kurang lebih pelunasan 10 miliar memakan waktu 5 tahun dan 20 miliar memakan waktu 10 tahun. Menurut informasi yang ada di sini, kalau kita lihat dari data transaksinya. Kemudian bagaimana dengan pendapat rekan-rekan masing-masing ya? Nah, di sini menurut Pibreads, waktu tersebut terlalu lama untuk proyek blockchain. Pi Network akan open mainnet lebih cepat dari itu. Mungkin tahun depan atau beberapa tahun ke depan. Ini pandangan daripada Pibreads. Nah, bagaimana dengan pandangan pendapat rekan-rekan masing-masing ya yang sudah melakukan analisa demi analisa terkait perkembangan Pi Network itu sendiri? Apakah Pi Network realistis segera open mainnet pada tahun ini atau kurang lebih ya 1-3 tahun mendatang? Dan kalau kita lihat tadi transaksinya ya, harganya cukup mantap sekali, 1 Pi $224 ya di negara Vietnam. Dan kalaupun listing dengan harga kisaran 30-an dolar atau 100 dolar ya, rekan-rekan pasti akan JP massal ya ketika rekan-rekan memiliki lebih dari 100 koin Pi atau 1000 koin Pi. Nah, itu adalah semacam gambaran singkatnya. Kemudian banyak sekali pionir yang berkomentar mengenai informasi open mainnet. Kita juga bisa melihat ya, lihat saja Pi Network sebagai mata uang fiat dikendalikan badan pusat yang disebut core team dan digunakan sebagai pertukaran barang dan jasa ditukarkan menjadi fiat di level peer-to-peer. Saya sudah berhenti memikirkan tentang open mainnet. S akan segera terdaftar di Uniswap. Jadi di sini banyak sekali pionir yang beralih ke proyek yang lain ya, atau menggarap proyek yang lain, yaitu salah satunya Ice Network yang sudah resmi akan rilis atau listing ke Uniswap. Nah, ini adalah sebagai bentuk informasi gambaran singkat ya. Jadi pionir-pionir semuanya di seluruh dunia tidak harus fokus untuk menggarap satu koin, yaitu Pi Network saja, melainkan bisa menggarap proyek cryptocurrency yang lainnya ya, karena itu cuma sangat banyak sekali untuk mendapatkan keuntungan dari dunia kripto, airdrop, dan lain sebagainya. Nah, oke ya rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif. Sekian, terima kasih.